Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Haryadi akan menjelaskan tentang teori himpunan di mata kuliah Matematika Diskrit. Pada bab sebelumnya kita menjelaskan logika dan penalaran. Saat ini kita mulai belajar mengenai arti himpunan. Teori himpunan merupakan konsep dasar dalam pembahasan matematika diskrit. Definisinya himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Himatif adalah contoh sebuah himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Sehingga di sini kita bagaimana caranya menentukan sebuah himpunan. Yang pertama dengan enumerasi, yakni dengan mendaftarkan semua anggota dalam kurung roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal A, koma I, koma U, koma E, koma O, ditutup tanda kurung kurawal. Arti dari mengenumerasi adalah menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Yang kedua, simbol baku dengan menggunakan simbol tertentu yang telah disepakati. Contoh, P huruf besar adalah himpunan bilangan bulat positif. Contohnya dalam kurung kurawal 1, 2, 3 dan seterusnya. N huruf besar ya, himpunan bilangan alami atau natural. Kemudian Z himpunan bilangan bulat. Kemudian Q himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real dan C bilangan kompleks. Notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum rule dari anggota. Notasinya dalam kurung kurawal X, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan dalam penulisan syarat keanggotaan. Bagian di kiri ada tanda seperti yang ada di layar, melambangkan elemen himpunan. Tanda tersebut dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Jadi bagian di kanan tanda tersebut menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap anggota di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contoh, A sama dengan X, sedemikian sehingga X adalah himpunan bilangan bulat. A anggota, maksud saya X anggota A, titik 2 X merupakan anggota himpunan A, dan seterusnya. Ini kita misal A sama dengan 1, 2, 3, 4, R sama dengan A, B dalam kurung kurawal ABC dalam kurung kurawal AC. Maka I anggota A dan B bukan anggota A. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis.
Cara penyajian himpunan ini diperankan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi empat tersebut. Contohnya bisa kita lihat di layar. Seperti ini gambar diagram Venn. U adalah sebuah himpunan semesta, ya. Kemudian di dalam himpunan semesta itu ada anggota A dan anggota B. Bagaimana cara menjelaskan hal ini, gambar ini? A memiliki anggota 1, 2, 3, 5. Dan B mempunyai anggota 2, 5, 8, 6. Yang menjadi anggota A dan B 2 dan 5. Yang tidak menjadi anggota A dan B 7 dan 4. Hal ini masuk dalam himpunan semesta. Baik, selanjutnya kita bahas kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya N dalam kurung A atau garis tegak lurus A. Atau tadi garis ini kalau kita membacanya adalah melambangkan elemen himpunan, dibacanya di mana atau sedemikian sehingga. Baik, kardinalitas pengertiannya adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas dari himpunan A. Notasinya N dalam kurung A atau A. Contohnya B dalam kurung X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 sehingga B anggotanya adalah dalam kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka jumlahnya B adalah 8. Bisa dilihat di dalam layar, jumlahnya ada 8, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kalau contoh di bawahnya T dalam kurung kurawal kucing, A Amir 10 paku, di sini berarti jumlahnya T-nya adalah 5. Kemudian contoh yang ketiga A dalam kurung kurawal A, kemudian dalam kurung kurawal A lagi, dan dalam kurung kurawal A, maka jumlah A sama dengan 3. Sehingga himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya mempunyai kardinalitas tak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga. Maka R sama dengan tak berhingga. Kita lanjutkan, yaitu himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau null set. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari A jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan elemen B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Himpunan yang sama, himpunan A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Notasinya A sama dengan B atau A himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika demikian, maka A tidak sama dengan B. Contohnya, contoh di bawah,
A sama dengan ABC, B sama dengan CAB, jadi A sama dengan B. 3 prinsip yang perlu diingat dalam memeriksa kesamaan dua buah himpunan, yaitu 1. Urutan elemen dalam himpunan tidak penting. Ya, jadi 1, 2, 3 itu sama dengan 3, 2, 1 sama dengan 1, 3, 2. Kemudian yang kedua, pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Jadi walaupun 1 diulang 4 kali, sama dengan tetap 1 diulang 2 kali, itu pun sama dengan 1 diulang sekali. Sama dengan tulisan angka di sampingnya 1, 2, 3, tetap saja pengulangan elemen tidak mengaruhi kesamaan dua buah himpunan, karena sama-sama nilainya 1, 2, 1, 3, 2, 1 itu tetap merupakan sama dengan 1, 2, 3. Yang ketiga, untuk 3 buah himpunan ABC berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Hal ini pernah kita jelaskan di logika dan penalaran. Kemudian himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya ada dalam layar di sini. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya, jika A dalam kurung kerawal 2, 4, 6, 8 dan B dalam kurung kerawal 3, 5, 7, kedua himpunan ini tidak sama, sebab elemen himpunan A dan elemen himpunan B tidak ada yang sama. Hal inilah dikatakan sebagai himpunan saling lepas. Kemudian ada lagi himpunan kuasa. Dalam kurung power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan A sendiri. Notasinya ada di layar. Contohnya, jika A dalam kurung kerawal 1,2, maka P dalam kurung A sama dengan kurung kerawal 1, 2, 1, 2. Operasi pada himpunan. 1. Irisan. Ada notasinya dalam layar. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang kedua, gabungan. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Yang ketiga, operasi dalam himpunan adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Keempat, selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasi dan contohnya ada dalam silabus materi yang ada di PowerPoint. Operasi pada himpunan kelima, beda setangkup. Kemudian yang keenam, perkalian kartesian. Catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A kali B sama dengan A dan B dikatakan di dalam notasi seperti berikut. Sifat-sifat operasi himpunan. 1. Hukum identitas. 2. Hukum nul.
3 hukum komplement, 4 hukum idempoten, 5 hukum involusi, 6 hukum penyerapan, 7 hukum komutatif, 8 hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan. Sifat operasi himpunan ada dalam layar. Kemudian ada prinsip inklusi dan eksklusi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan A sedemikian sehingga dan seterusnya. Multiset didefinisikan himpunan adalah kumpulan elemen yang berbeda, namun pada beberapa situasi ada kalanya elemen himpunan tidak seluruhnya berbeda. Operasi antar dua buah multiset, misalnya P dan Q adalah multiset. 1. P, Q adalah suatu multiset, multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Pembuktian kalimat himpunan. Pada kalimat himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Kalimat yang berupa kesamaan himpunan misalnya seperti ada dalam layar. Baik, untuk sumber referensi ada di informatika di bukunya Pak Rinaldi Munir, kemudian ada juga di blogspot dan seterusnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.